warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat masyarakat Labuan Batu, Sumatera Utara. Di sini saya hadir sebagai host RKM Hasibuan SEMM, dan hari ini kita kedatangan tamu yang lagi viral nih. Ya, seorang arranger musik bersama Bang Amin Wahyudi Harahap. Oke, terima kasih udah diundang nih sebenarnya ya. Udah lama saya tunggu ini. Udah lama nih buat podcast, tapi baru ini diundang. Alhamdulillah. Tapi katanya ini podcast perdana, tapi alhamdulillah pagi ini saya diundang beliau. Tiba-tiba semalam telepon, Bang, apa harus ada di podcast? Gua hadir guys. Nah, gimana? Gimana kabarnya Bang Amin Wahyudi? Alhamdulillah sampai pagi ini baik. Semua dalam kondisi terencana. Ya. Ngomong-ngomong nih Bang, Ya. tahu nggak sih ada yang lagi viral nih di Labuan Batu, bahkan di Sumatera Utara, bahkan di luar Sumatera. Apa sih nih yang lagi viral saat ini? Tahu nggak Bang? Apa sih? Iya, kalau cerita mungkin kita sama-sama tahu ya. Mungkin terkait sebenarnya lagu itu ya, lagu Siti Ya, Mawar. benar sekali. Ya. Iya. Siti Mawarni anak Labuan Batu katanya. Iya. Siapa sih pencipta sebenarnya Siti Mawarni ini? Kalau sebenarnya gini, saya mau perlu sampaikan ini buat teman-teman juga ya. Karena banyaknya info, DM, telepon sampai saat ini, Bang, Siti Mawarni siapa gitu ya. Iya benar sekali ya. Iya kan, ini perlu dijawab biar jangan rancu membuat masyarakat gaduh ya kan, atau membuat orang bergosip-gosip, itu kan jadi dosa juga. Iya benar Bang, sampai pengiringan. 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 Pengiringan opini negatif ya kan terhadap lagu yang saya rasa dan saya tak mau juga seperti itu. Iya, jadi yang punya nama Siti juga nggak bisa tidur ya kalau soal Amin ya. Dan kalau masalah ini juga mohon maaf. Kita mau berbincang nih. Siapa sih sebenarnya pencipta aransemen Siti Mawarni ini Bang Amin? Sebenarnya gini, kalau untuk lagu pencipta lagu Siti Fatimah, itu sebenarnya Siti Fatimah itu ada orangnya. Saya cuma mengaransemen ulang atau mengubah namanya. Kalau dalam ini kita mengubah, ya mengubah diri. Jadi sebenarnya kalau ini perlu saya jelaskan juga sama kawan-kawan yang viral kan sudah viral di mana-mana nih ya. Iya benar sekali ya. Jadi awal mulanya kita mungkin yang terkait lagu Siti Mawarni ini. Pertama saya buat itu Siti Fatimah, Siti Fatimah ya Allah. Oh iya benar. Cuman kan di dalam lirik itu ada bahasa narkoba, ada bahasa sabu. Jadi secara tidak elok rasanya saya menggabungkan antara berita tentang narkoba dengan Siti Fatimah dengan Rasulullah. Makanya jujur nih saya jawab nih kepada seluruh teman-teman yang inbox MDM, Siti Fatimah, Siti Mawarni itu adalah toko fiktif untuk menggantikan nama Siti Fatimah. Rasanya terkesan kurang elok gitu ya membawa Rasulullah, Siti Fatimah di dalam lagu itu. Walaupun lagu itu adalah harapan dan doa saya nih, gitu kan. Tapi saya gantilah Siti Mawarni. Apalagi kita nih kan Labuan Batu termasuk daerah pesisir nih, Melayu nih. Iya benar sekali. Makanya kan sering kalau berpantun-pantun membawa nama ya kan, membawa nama buah. Jadi secara instan nih, Siti apa lah penggantinya, Siti apa kira-kira gitu para kawan-kawan semua, bahwa saya buat itu namanya Siti Mawarni. Oh baik, jadi itu yang mendasari kenapa Siti Mawarni ya Bang Amin ya? Oh jadi bukan seperti penggiringan yang ada itu loh ya Bang Amin ya? Saya mohon maaf nih kepada kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu yang nama Siti Mawarni, semua mohon maaf ya kan, mohon maaf sama-sama. Sebenarnya saya itu hanya toko fiktif di dalam lagu aja sebenarnya ya, mohon maaf. Bukan bandar ya guys, atau bukan toko yang benar-benar ada, cuma memang untuk lagu saya buat Siti Mawarni ada toko fiktif. Baik Bang Amin, jadi jelas ya dikatakan sama Bang Amin kenapa Siti Mawarni ya, jelas dan siapa Siti Mawarni tadi ya, memang ada oknumnya Bang Amin gitu ya. Coba lebih ditegaskan lagi, Siti Mawarni ini ada gak sosoknya gitu atau hanya fiktif belakang? Kan sudah saya bilang ya. Ya, kalau ditekankan lagi ya, bisa ya. Bisa saja. Siti Mawarni itu adalah toko fiktif nih. Oh, toko fiktif Bang Amin ya, bukan seperti penggiringan itu ya Bang Amin. Ya. Jadi sebenarnya Siti Mawarni itu adalah toko fiktif. Nah, namun di beberapa media sosial saya lihat ada juga mengatakan itu adalah bandar, itu ada. Mohon maaf nih kepada semua masyarakat Indonesia,
Siti Mawarni itu adalah tokoh fiktif di dalam lagu untuk menggantikan nama Siti Fatimah. Dan tujuan lagu ini sebenarnya gini-gini, ini perlu dijelaskan nih ya, bahwa lagu aransemen lagu Siti Mawarni ini mewakili keresahan saya nih sebagai masyarakat Indonesia. Artinya gini, itu kan tentang narkoba tuh. Jadi pada saat itu saya merasa dari mulai anak muda, dari mulai saya anak muda sampai saat ini narkoba nggak selesai juga gitu loh. Ya benar sekali. Bukan berarti saya buat mengaransemen lagu Siti Mawarni untuk menyerang pejabat saat ini, instansi, individu, tidak. Saya menceritakan oknum yang satu lagi ya Bang Amin ya. Tidak, saya menceritakan harapan dan doa saya, karena saya merasa dari mulai saya tahu narkoba, maksudnya tentang narkoba ini, berita narkoba dari anak muda itu. Oh, berita narkoba. Sampai saya saat ini usia 42 tahun, kenapa sih Indonesia ini nggak hilang-hilang narkobanya? Kira-kira seperti itu. Bukan berarti saya saat ini, walaupun di dalam lagu itu ada saya menyebutkan di Sumut banyak narkoba gitu ya, tapi saya menggambarkan secara perasaan saya dari zaman dulu, sampai zaman saya itu, kenapa narkoba itu nggak habis, kira-kira seperti itu. Baik Bang Amin. Jadi masyarakat juga pengen tahu nih gitu kan. Nggak akan ada asap kalau nggak ada apinya kan, seperti itu ya Bang Amin ya. Apa sih sebenarnya kok sampai terpikir ke situ gitu Bang Aminnya, kok ke Siti Mawarni tadi? Apa sih sebenarnya tujuan Bang Amin ini ya, biar masyarakat juga jelas dan tidak penggiringan ke yang lainnya. Tujuan secara spesifiknya gitu. Iya. Aransemennya Bang Amin. Iya, sebenarnya lagu itu, aransemen itu ketepatan ya kan. Pada saat itu memang saya sedang buat lagu. Pertama saya buat lagu tentang Koperasi Merah Putih, tentang ini. Rencana membuat tentang gerakan anti narkoba gitu. Banyak sudah kayak Bang Amin ini ya. Wah, luar biasa. Jadi buat masyarakat Labuan Batu dan luar Sumatera bahkan ya, mungkin sudah ada yang mengetahui sosok Bang Amin Wahyudi ini. Jadi yang diciptakan aransemennya itu bukan hanya Siti Mawarni ya Bang ya. Banyak sekali ya. Perlu disampaikan, saya juga sudah banyak nih menciptakan banyak lagu. Iya benar sekali. Iya, banyak mengubah lagu juga, ya lagu-lagu daerah saya ubah gitu ya. Jadi bukan kali ini. Oh jadi bukan karena mau, ya itulah tadi yang penggiringan tadi ya, untuk ke situ aja. Memang pure membuat suatu karya Bang. Buat suatu karya untuk dinikmati, tapi dalam karya itu bagaimana kita berdoa agar narkoba habis. Ada harapannya ya Bang. Ya, bisa Bang Amin yang jelaskan yang ada tujuan khusus untuk lagu itu. Ada lagu yang spesifiknya ke arahnya yang ke A gitu ya Bang Amin ya. Jadi kalau biar enggak tenang tidurnya Bapak Solihuddin tadi, apa sih sebenarnya tujuannya? Ya kan anaknya disebut-sebut Bang Amin. Iya. Jadi pada dasarnya Siti Mawarni, saya sudah dapat namanya waktu ubah lagi tuh buat ini. Siapa nama ayahnya? Saya buat namanya Amin Wahyudi kan nyambung nih. Kurang lokal kali nggak? Kurang lokal ya. Jadi saya buat nih Solihuddin. Oh. Itu kan nama yang pure, memang sangat awam. Sangat awam di Labuan Batu ya. Bukan karena satu kakak ya Bang Amin ya. Jadi jelas sekali bukan satu kakak. Bukan. Jadi bisa dijelaskan Bang, ya apa sih tujuannya sosok Bang Amin ini menciptakan aransemen Siti Mawarni? Karena secara awal untuk mengarah ke narkoba ini kan identik kepada laki-laki di Bang Amin. Iya. Maka di sini saya sebagai yang mempertanyakan ke Bang Amin ini, dan masyarakat juga mungkin banyak mempertanyakan kok si Sitinya kan gitu, dia kan perempuan gitu. Coba Bang Amin jelaskan dari ketepatan juga pada saat itu kan kita lagi menciptakan lirik ya untuk aransemen lagu ini. Jadi saya melihat nih Siti Mawarni, oh ya itu Siti Fatimah saya ganti Siti Mawarni. Kenapa harus perempuan gitu kan? Iya benar. Kenapa enggak Udin Fahrudin gitu ya? Atau Ucok apa gitu ya? Ya tujuan Bang Amin menciptakan lirik lagu ini gitu. Jadi di situ saya lihat gini, apalagi kan selama ini narkoba menyerangi laki-laki ini, tapi belakangan ini narkoba itu juga menyasar perempuan. Iya, benar sekali ngomongin ya. Apalagi info yang kita baca bahwa yang penangkapan 2 tahun itu ya Dewi Astuti ya.
yang penangkapan 2 ton itu kan adalah perempuan yang cukup kita ini ya mengagetkan kita. Tapi itu pun itu sebuah apresiasi bahwa gerakan untuk pemberantasan narkoba itu memang luar biasa. Namun kan yang saya buat lagu ini, yang saya kesalkan di sini adalah kenapa ya narkoba itu tidak habis-habis, mulai dari saya anak muda nih tahu tentang berita narkoba sampai saat ini, kenapa ya belum habis-habis? Gitu. Itu sebenarnya sebagai masyarakat yang awam ya, bahwa bagaimana sih narkoba ini bisa habis gitu. Jadi ini penyampaian hati atau seperti apa? Penyampaian hati, doa, Doa ya? doa Harapan ya? Iya. Dan kita juga sampaikan kepada teman-teman juga agar tidak mempelintir, membuat opini ataupun mengarah ke negatif kepada individu instansi yang lain. Jangan. Karena lagu Review adalah mungkin keresahan kita bersama, narkoba itu kenapa tidak habis. Tetapi memang narkoba ini tahu kan, itu termasuk salah satu serangan yang masif dari luar negeri kan. Ya, benar. Artinya pintu masuknya gitu banyak kali. Apalagi kita Sumatera, ya kan? Ya benar. Jadi saya juga mengetahui bahwasannya Bang Amin ini juga salah satu awak media ya Bang. Alhamdulillah sampai saat ini saya awak media, ya kan. Jadi di sini saya bukan juga bagaimana menyampaikan aspirasi dalam hati dan doa bahwa terhadap pemberantasan narkoba agar segera lebih ditingkatkan. Kira-kira seperti itu aja. Sedikit ini Bang Amin, kita kembali ke lagu Siti Nurbaya tadi. Ya. Di situ kan ada kalimat yang disampaikan sumut. Gimana tuh Bang Amin? Sumut. Ya, narkoba ya. Artinya yang saya gambarkan di sumut di situ bukan hari ini, bukan. Tetapi mungkin yang saya bilang tadi, mulai dari zaman dulu sampai saat ini narkoba kok nggak bisa habis. Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya Bang. Artinya resapan yang saya alami dari mulai anak muda sampai saat ini 42 tahun. Kenapa sih narkoba ini nggak bisa habis? Kira-kira seperti Ya. itu sih. Mungkin Bang Amin kalau habis kasar narkoba nggak ada di Polres. Iya ya. Ya. Tapi Bang Amin ya, setelah kita amati nih lagu tersebut, ternyata tujuannya bukan karena Sumatera Utara aja khususnya ya. Jadi Cuma. karena memang Bang Amin ini putra asli Labuan Batu, Ya. maka kalimat itu Ada disebut ya. disebut, ya. Ya baik Bang Amin. Kalau Bang Amin merasa nih selama di Labuan Batu, bagaimana sih keseriusan Polres Labuan Batu terkhusus ya dalam penanganan pencegahan narkoba ini? Jadi begini, ini terkait juga dalam mengaransemen atau menciptakan lirik ini. Ya, sebagai aransemen musik Iya. atau dan juga Awak sebagai media. awak media, Ya, awak media. atau tokoh pemuda Labuan Batu juga Bebas, seperti bebas, ya. bebas. Sebagai Jadi, aransemen memang. Saya menciptakan lirik aransemen ini itu saat saya sedang berada di luar Labuan Batu. Oh, Bukan baik. di Labuan Batu ya. Karyanya Saya sedang di Danau Toba saat itu. Saya di pinggir pantai menciptakan. Tapi gini, saya ketika buka HP nih, buka browsing, beritanya penangkapan narkoba terus gitu loh. Artinya terpikir saya menciptakan itu tadi lirik apa tentang narkoba. Nah, menyangkut keseriusan di Polres ya, Ya. tentang wilayah kita ya. Baik. Alhamdulillah itu sangat apresiasi, saya sangat mengapresiasi sekali. Makanya saya menggambarkan itu lagu itu untuk Sumut, dan dari artinya saya gambarkan dari zaman dulu sampai sekarang nggak habis-habis. Walaupun tindakan kepolisian itu udah luar biasa, banyaknya penggeledahan di sana sini. Baik Bang Amin, dari apresiasi itu apa sih yang sudah abang dengar lah kinerja Polres Labuan Batu misalkan di dalam pemberantasan ini? Pernah dengar nggak? Atau Kan saya awak media. Iya pasti dengar dong. Iya pasti yang abang ketahui. Saya kan pernah ikut meliput juga penangkapan. Penipuan juga ya. Iya. Ini kita bertemu ikut bareng ya. Iya. Saya pernah ikut meliput penangkapan Iya. kadar narkoba. Saya pernah. Baik. Padahal ini kan ada penangkapan 30 kilo saudara. Iya, benar sekali. Polres Labuan Batu ya. Padahal Kapolresnya masih baru juga. Masih baru juga. ya. Kalau nggak salah tuh lebih kurang 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih. Iya. Jadi Kita ketepatan, ini. pada saat itu saya pernah ketemu Kapolres, Pak, gimana sih pemberantasan narkoba? Kita gas mas katanya. Di situ saya ada semangat nih. Iya benar sekali. Cukup banyak ya Mas ya. Ya banyak penangkapan. Terakhir ini yang 5 kilo ya ada ya. Iya. Jadi Pak ini cerita narkoba ya
Iya. Tapi ini menyangkut wilayah saya. Kenapa tercipta lagu itu atau aransemen lagu itu? Karena saya merasa bahwa memang narkoba itu bukan hanya urusan kepolisian juga loh. Iya, benar. Bukan hanya urusan BNN juga loh. Iya. Ada urusan pemimpin legislatif, eksekutif, ada di situ bupati, ada DPD yang harus berperan serta bersama-sama loh. Bersama masyarakat pastinya. Masyarakat kita yang harus aktif berperan serta. Itu di situ inti lagunya bahwa ayo dong gitu. Tidak bisa hanya kepolisian. Jadi musik tersebut itu membuka masyarakat sadar akan bahaya narkoba berarti ya Bang Andi ya? Semua elemen ya. Baik. Ayo di situ kita berharap kepada wakil rakyat, kepada pimpinan daerah, pimpinan provinsi. Tolong ayo sama-sama. Gak bisa juga kita menaruhkan semua tanggung jawab ini kepada beberapa institusi gitu. Dan saat ini kita masih sangat mengapresiasi segala bentuk pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh kepolisian, TNI, ya, BNN, TNI. Namun tidak bisa juga kita letakkan sepenuhnya itu beratnya beban. Harus juga peran serta masyarakat. Ya. Berarti tujuan Bang Amin ini jelas ya. Dia menginginkan masyarakat terkhusus para pemuda dan pemudi akan bahaya narkoba ya. Berperan serta ya. Hati-hati nanti didoain ya sama Bang Amin. Iya. Dengan bawa lagunya ya. Iya. Jadi Bang Amin ini bersama Polri ya. Sama Polri. Serta dengan Iya. anu musik yang akan untuk memberantas narkoba tersebut. Tidak ada hal yang lain ya Bang Amin ya. Tidak. Memang saya baca tadi di Instagram saya, Pak, itu apa menuduh institusi ini itu tidak. Saya jelaskan juga kan bahwa bahkan saya orang media loh, awak media loh, ya kan? Iya benar. Saya melihat langsung bagaimana pemberantasan itu tiap hari loh. Nah, makanya saya bilang, saya nyatakan saya tidak menyerang individu atau institusi, saya hanya menggambarkan dari masa muda sampai tua, ini kok nggak habis-habis narkobanya. Kurasa Pak polisinya pun ampun juga. Kenapa? Karena kita loh Sumatera pantainya panjang banget loh, dari Aceh sampai Pulau Sumatera ya, sampai Bengkulu kan, panjang di Lampung kan, panjang. Artinya pintu tikus apa pintu? Jalan tikus, pintu tikus apa sih sebutannya untuk pintu masuk itu luar biasa. Jadi baik ya kepada pemirsa dan masyarakat luas terkhusus Labuhan Batu dan Sumatera Utara. Di sini telah ditekankan kepada abang kita nih ya Bang Amin. Jadi siapa wujudnya Siti Mawarni ini? Ya kan sudah jelas ya. Kira-kira ada lebih penekanan Bang Amin biar lebih spesifik benar. Siti Mawarni itu bukan diambil dari kakak Injek Salahuddin katanya, atau yang oknum yang penggiringan saat ini Bang Amin ya. Penekanan terakhir nih. Tidak. Jadi saya jelaskan bahwa Siti Mawarni itu adalah tokoh fiktif dan Salahuddin juga tokoh fiktif untuk menggantikan nama Siti Fatimah di dalam lagu sebelumnya, lagu aslinya. Jadi saya buat Siti Fatimah, binti Salahuddin, tidak mungkin juga binti Rasulullah. Bagi saya tak elok sebagai umat muslim gitu ya. Maka saya taruh binti Salahuddin. Nah, terkait ini juga perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Harap tidak mempelintir, menggiring opini negatif kemanapun terhadap lagu itu. Itu lagu itu sebetulnya doa dan keresahan kita juga bersama. Namun jangan dong kita buat ke arah kemana-mana yang membuat negatif ke pihak lain. Jangan kita rugikan orang lain. Kita sangat mengapresiasi segala bentuk tindak pemberantasan narkoba sampai saat ini. Baik Bang Amin. Jadi Bang Amin ada gak kira-kira nih sebagai pemuda asli Labuan Batu ya kan, ada saran-saran nih untuk mempermudah kepolisian ya kan dalam pemberantasan narkoba terkhususnya, ada nggak kira-kira sarannya? Ya sampai saat ini saya lihat sudah signifikan tuh, sudah sangat signifikan. Paling hanya tinggal meningkatkan kembali silaturahmi solidaritas kepolisian dengan penduduk gitu ya, dengan masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh lingkungan, paling peningkatan aja tinggal. Peningkatan aja ya. Tinggal peningkatan. Selebihnya sudah saya lihat luar biasa. Namun itu tadi saya tekankan, kenapa lu bilang di Solo banyak narkoba? Yang saya sebut itu adalah ketika dari saya muda sampai tua, ini narkoba kok nggak habis-habis gitu. Dari zaman kita zaman cukup sampai saat ini kok nggak habis-habis. Gitu. Iya benar itu Bang Amin ya. Jadi jelas di sini ya kepada masyarakat siapa Siti Mawarni binti Salahuddin tadi ya. Dan tujuan Bang Amin itu juga udah jelas disampaikan ya kan? Ya Bang Amin ya. Ada lagi kira-kira Bang Amin? Ya itu tadi
itu bukan tanggung jawab saya. Ini saya jelaskan kembali. Iya baik Bang Amin, boleh ditekankan juga nih Ya. kepada masyarakat Ya. yang sudah menggunakan ya aransemennya tanpa izinnya Bang Amin nih. Bukan, jangan. Bukan ya. Saya sebutkan dulu. Kepada seluruh saudara, kawan-kawan dimanapun Anda berada, silakan mendengar lagu itu, mendengar, ya kan? Ya, Tetapi baik. itu hak kalian. Tapi jangan mereupload atau apapun, mengedit untuk menyerang individu atau instansi lain. Nanti yang merugikan kita juga, jangan, karena lagu itu ya kita nikmati aja. Dan memang itu sebagai perasaan dalam hati kita. Dan ingat ya, segala sesuatu di luar itu, di luar postingan saya tidak bertanggung jawab loh. Oh baik Ya. Bang Amin. Di luar dari ini Ya. Bang Amin ya. Iya, karena saya lihat kan semakin gaduh nih. Iya memang benar Bang Amin. Semakin Di gaduh. sosmed tuh di mana-mana tuh udah gaduh sekali Bang Amin. Iya, jadi saya pikir ini jujur bukan karena ada tekanan intimidasi loh. Saya orang media, itu saya take note loh videonya. Oh iya benar Bang Amin. Iya. Kenapa Saya- seperti itu Bang Amin? Nanti ditanya lagi kiranya nanti Intimidasi gitu ya? Iya benar. Siapa yang berani intimidasi wartawan? Iya benar-benar. Nanti dimaduin kata-kata dia. Iya. No, tidak. Karena saya lihat kan kegaduhan luar biasa. Kegaduhan, ya. Larinya nanti kan kita takut ada nama Siti Mawarni dipikir orang bandar narkoba. Iya. Maka saya pikir, udahlah saya take note lah. Nanti dipikir Solehin ini bapaknya bandar narkoba. Itu jadi enggak, saya tak ingin. Maka saya take note videonya. Di luar itu saya mohon kepada kawan-kawan tidak menggunakan atau memprintir video itu ke hal negatif. Itu saya sampaikan, saya tekankan kepada kawan-kawan kita semua. Kita tetap bergerak di pemberantasan narkoba atau anti narkoba. Semoga masyarakat kita terus sadar narkoba dan aktif membantu kepolisian dan instansi lain. Ya baik. Saya rasa sudah cukup jelas ya yang disampaikan malam ini ya. Ya kita berharap kepada masyarakat luas ya janganlah menggunakan karya musik yang niatnya menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menghindari bahaya narkoba tersebut ya. Justru menjadi ke arah yang negatif ya Bang Amin ya. Baik, terima kasih Bang Amin Siap. ya sudah berbincang-bincang bersama kita. Sukses selalu dan teruslah berkarya. Siap. Ya, Dan terima kita kasih. bertemu lagi di momen selanjutnya ya Bang Amin ya. Ya. Oke. Terima kasih kepada masyarakat. Kami berharap ini menjadi pencerahan ya dari hal-hal